Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama anggota Sri Wijayati SPD SD, Mas Daniar SPD, Dian Ardila SPD, Yulia SPDI. Nah, untuk lengkapnya simak penjelasan berikut ini. Saya Dian Ardila akan menjelaskan mengenai latar belakang pandemi COVID-19. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Diperlukan upaya yang berkesinambungan antara pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Tahap analisis isu dimulai dari identifikasi isu dengan menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu referensi dalam pengembangan sinergitas antara bisnis atau bisnis, government atau pemerintah, community atau komunitas, akademis atau akademisi, dan media atau publikasi media untuk mencapai suatu tujuan. Tahap kedua adalah menapis isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Tahap selanjutnya adalah analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, yaitu suatu diagram yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Untuk menyusun alternatif pemecahan isu digunakan analisis SWOT, yaitu analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan maupun tantangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Ada 5 analisis isu pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu government, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lebih dikenal dengan PPKM sejak awal tahun 2021. Yang kedua, akademia, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas pada September 2021. Yang ketiga, bisnis, yaitu pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, community, yaitu rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap prokes. Yang terakhir, mass media, berupa berita hoax tentang vaksinasi COVID-19 ini. Dari kelima analisis isu yang kita bahas tadi, terdapat 3 identifikasi isu yang menjadi pokok pembicaraan pada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya informasi hoax mengenai program vaksinasi. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Kita akan melihat tabel menapis isu dengan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Di sini ada 3 isu. Isu yang pertama, meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan urgensi 5, seriousness 5, dan growth-nya 5, skor 15. Yang kedua, meningkatnya informasi hoax mengenai program vaksinasi dengan urgensi 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, skor 11. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran
urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, skor 12. Di antara 3 isu yang kita angkat adalah isu yang pertama, meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Prioritas pertama. Dari kasus peningkatan COVID-19 dengan menggunakan teknik fishbone dapat dibedakan menjadi 4 aspek yang menjadi alasan meningkatnya COVID-19. Aspek yang pertama, aspek internal, tidak taat prokes budaya silaturahmi. Yang kedua, eksternal, mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi melakukan aktivitas mengunjungi keluarga, liburan, bekerja, dan lain-lain. Yang ketiga, perkantoran, lemahnya protokol kesehatan di kawasan perkantoran. Aspek yang keempat, sarana dan prasarana, vaksinasi belum merata, terbatasnya ruang isolasi yang memadai di kawasan daerah kabupaten. Perkenalkan, nama saya Yulia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekelompok, yaitu kelompok kami di sini membahas tentang meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini kami menggunakan analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatan yang pertama yaitu keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Yang kedua, alat protokol kesehatan yang mudah didapat. Yang ketiga, pemberian vaksin kepada masyarakat. Yang keempat, penerapan PPKM. Dan yang kelima, adanya bantuan sosial dari pemerintah. Selanjutnya, kelemahan. Terdiri dari yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, adanya keraguan dalam masyarakat mengenai vaksinasi. Yang ketiga, ketersediaan alat medis dan rumah sakit yang terbatas. Yang keempat, adanya masyarakat yang masih melanggar aturan PPKM. Dan yang kelima, ketidakmerataan bantuan sosial yang diberikan. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, memberikan vaksin gratis. Yang kedua, meningkatkan disiplin penggunaan alat protokol kesehatan seperti double masker. Yang ketiga, adanya sanksi bagi pelanggar PPKM. Yang keempat, penyediaan alat kesehatan yang memadai. Yang kelima, pemerataan distribusi bantuan sosial. Selanjutnya, ancaman. Adanya provokasi vaksinasi tidak baik dan tidak tepat dilaksanakan. Yang kedua, terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas meningkatnya angka pengangguran. Dan yang ketiga, penutupan tempat-tempat usaha. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19. Yang pertama, sosialisasi tentang pemahaman COVID-19. Adapun tahapannya, menyiapkan bahan-bahan informasi mengenai COVID-19, penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Adapun hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran tentang bahaya COVID-19. Selanjutnya, alternatif penyelesaian isu yang kedua adalah sosialisasi tentang protokol kesehatan. Ya, tahapannya yang pertama, menyiapkan informasi yang diperlukan tentang protokol kesehatan. Yang kedua, melakukan penyebaran informasi tentang protokol kesehatan di berbagai media. Yang ketiga, memastikan ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan.
Adapun hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran tentang penerapan protokol kesehatan. Kemudian, alternatif penyelesaian isu yang ketiga adalah melakukan razia protokol kesehatan. Tahapannya yaitu mendata tempat-tempat yang akan dilaksanakannya razia protokol kesehatan. Kemudian melakukan razia di tempat-tempat yang dipilih sebelumnya. Nah, adapun hasil yang diharapkan yaitu menekan laju mobilitas masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya kasus infeksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang pemahaman COVID-19. Adapun tahapannya menyiapkan bahan-bahan informasi mengenai COVID-19 dan penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Adapun hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran tentang bahaya COVID-19. Alternatif penyelesaian isu yang kedua yaitu sosialisasi tentang protokol kesehatan. Tahapannya menyiapkan informasi yang diperlukan tentang protokol kesehatan, melakukan penyebaran informasi tentang protokol kesehatan di berbagai media, memastikan ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran tentang penerapan protokol kesehatan. Alternatif penyelesaian isu yang ketiga adalah melakukan razia protokol kesehatan. Tahapannya adalah mendata tempat-tempat yang akan dilaksanakan razia protokol kesehatan dan melakukan razia di tempat-tempat yang telah dipilih sebelumnya. Adapun hasil yang diharapkan menekan laju mobilitas masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.